Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Sazana dengan NIM 2111010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Sekarang kita akan belajar tentang cara mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memasuki ke langkah-langkah pengembangan bahan ajarnya, mari kita artikan dulu apa sih bahan ajar itu. Menurut Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Depdiknas, bahan ajar adalah bahan yang digunakan atau bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana untuk belajar, yang mana dalam bahan ajar ini itu dapat berupa materi yang berisikan tentang aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang mana dengan aspek-aspek tersebut itu nantinya akan mampu mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan yang ingin dicapai oleh guru maupun tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita mengetahui arti dari bahan ajar, sekarang kita memasuki ke langkah-langkah pengembangan bahan ajarnya. Dalam langkah-langkah ini ada 5 langkah. Yang pertama analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, keempat evaluasi, dan yang terakhir yaitu revisi. Langkah yang pertama yaitu langkah analisis. Pada langkah ini ada 4 yang perlu kita analisis. Yang pertama, analisis kurikulum, yaitu kurikulum yang kita gunakan itu kurikulum seperti apa, kurikulum berapa. Kemudian kita menganalisis kompetensi intinya, kompetensi dasar, indikator pencapaiannya, dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi itu kita analisis, yaitu tadi kurikulumnya apa, kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu analisis sumber belajar. Nah, analisis sumber belajar ini tuh kita harus menyesuaikan. Contoh, kita dalam pembelajaran ini hanya membutuhkan buku. Ya udah, kita cukup menggunakan buku saja. Intinya kita menggunakan sesuatu sumber belajar yang hanya kita butuhkan saja. Kemudian yang ketiga yaitu analisis materi, yaitu kita menganalisis materi apa yang kita gunakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu analisis karakteristik peserta didik. Kita kan sebagai guru itu harus mengenal peserta didiknya. Jadi dalam menyampaikan pembelajaran nantinya atau dalam belajar nantinya, kita yang akan menjadi sebagai calon guru nantinya itu harus memberikan strategi pembelajaran yang cocok untuk peserta didik kita. Contoh, ya kalau kita mengajar di SD, kita harus menyesuaikan bagaimana sih pembelajaran untuk anak SD itu. Kemudian kalau kita ke anak SMP, kita harus juga menyesuaikan strategi apa sih yang cocok kita terapkan pada anak SMP. Langkah yang kedua yaitu langkah perancangan. Pada langkah ini ada 3 yang perlu kita rancang. Yang pertama ada peta bahan ajar, yaitu kita menyusun bahan ajar yang akan kita gunakan dalam 100 semester ke depan. Jadi kita sudah menentukan bahan ajar apa yang akan kita gunakan dalam 1 semester. Maksudnya kita menyusun dulu peta bahan ajarnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada struktur bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar pun juga ada strukturnya. Nah, strukturnya yang pertama ada identitas bahan ajar. Identitas bahan ajar itu bisa berupa mata pelajaran, kemudian kelas, beberapa materi apa. Kemudian ada petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini biasanya berupa petunjuk belajar bagi siswa dan bagi guru. Kemudian ada informasi pendukung. Informasi pendukung ini tuh biasanya seperti referensi yang kita gunakan dalam bahan ajar yang kita gunakan nantinya. Kemudian ada materinya. Materi yang kita gunakan itu materi seperti apa, materi yang bagaimana, dan ada latihan. Selain ada materi, kita juga mengadakan atau mengisi latihan terkait materi yang kita lampirkan tadi. Kemudian setelah latihan ada penilaiannya. Nah, itu pada struktur bahan ajarnya. Tadi ada apa? Ada identitas bahan ajar, ada petunjuk bahan ajar,
informasi pendukung, materi, latihan, dan penilaian. Dan yang terakhir yaitu urutan penyajian bahan ajar. Maksudnya dalam pembuatan bahan ajar itu kita harus dibuat secara terstruktur dan urut agar bahan ajar itu dikatakan sebagai bahan ajar yang baik. Langkah yang ketiga yaitu langkah pengembangan. Pada langkah ini kita hanya perlu mengembangkan dari tahap yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang langkah perancangan. Nah, dalam perancangan kan ada struktur bahan ajarnya. Nah, dari struktur itu kita kembangkan jadi bahan ajar yang lebih baik lagi dan bahan ajar yang utuh. Nah, setelah itu, setelah kita ke langkah pengembangan, kita masuk ke langkah keempat, itu langkah evaluasi. Nah, langkah evaluasi ini tuh kita bisa meminta kepada para ahli untuk mengevaluasi bahan ajar yang sudah kita buat tadi. Apakah ada kekeliruan dari bahasa, atau ada kekurangan, atau ada materi yang sekiranya kurang dimengerti gitu. Jadi kita dievaluasi terlebih dahulu. Nah, setelah dievaluasi kita memasuki ke tahap atau langkah yang terakhir yaitu revisi. Setelah itu kita revisi. Kalau memang ada evaluasi dari para ahli tadi, kita revisi, kita benahi lagi, mau baik itu kita merevisi dari sisi bahasa, sisi materi maupun sisi yang lainnya. Nah, setelah kita revisi, kita bisa coba untuk diuji cobakan ke kelompok kecil. Nah, ini tuh kita bisa uji cobakan ke peserta didik ataupun ke anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita uji cobakan kan kita mengetahui apakah bahan ajar yang kita gunakan itu dapat disampaikan dengan baik atau tidak gitu. Kalau memang bahan ajar yang kita gunakan sepertinya belum dapat diterapkan, ya kita merevisi lagi bahan ajar seperti apa yang sekiranya dapat menarik perhatian peserta didik atau orang-orang untuk tertarik dengan bahan ajar yang kita sampaikan. Dalam langkah-langkah pengembangan bahan ajar tadi kan ada 5 langkah. Yang pertama langkah analisis, kemudian perencanaan, setelah itu pengembangan, evaluasi, dan revisi. Nah, sekarang saya akan memberikan atau mengembangkan bahan ajar untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tahap yang pertama yaitu kita masuki ke tahap analisisnya. Yang pertama kita menganalisis kurikulumnya. Di sini saya menggunakan kitab Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Dan kemudian kita menganalisis kompetensi intinya. Dalam kompetensi inti ini kan ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek spiritual, kemudian aspek sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian kita masuk ke kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya ini saya menggunakan 3.4 yaitu tentang aspek pengetahuan, yaitu memahami peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif dengan indikator 3.4.1 menjelaskan peristiwa penting Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Kemudian indikator yang kedua 3.4.2 menguraikan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik Islam mengikuti pembelajaran mampu menguraikan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Untuk sumber belajar yang digunakan yaitu menggunakan buku atau kitab Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI, dan materi yang digunakan yaitu pada bab 4 tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Selanjutnya yaitu memasuki ke langkah kedua yaitu langkah perancangan. Nah, dalam bahan ajar kan ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk teks dan non teks. Kalau bentuk teks ini tuh dapat berupa modul, lembar kerja siswa ataupun handout. Dan untuk non teksnya bisa berupa audio,
bisa berupa visual, audiovisual, seperti video, kemudian PowerPoint itu juga dikatakan sebagai non-teks. Nah, dalam perancangan ini kan ada struktur bahan ajar yang digunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan bahan ajarnya akan menggunakan modul. Jadi nanti modul itu akan saya gunakan dengan mengikuti struktur-struktur yang ada pada tahap perancangan ini. Selanjutnya yaitu ke tahap ketiga atau langkah ketiga, yaitu langkah pengembangan. Nah, langkah pengembangan ini kan lanjutan dari langkah sebelumnya, yaitu langkah perancangan. Pada langkah perancangan kan saya sudah menjelaskan saya akan menggunakan modul, yang mana modul tersebut nanti akan saya kembangkan atau struktur tadi dalam perancangan tadi itu akan saya kembangkan menjadi sebuah bahan ajar yang berbentuk modul. Setelah modul itu dikembangkan, modulnya bisa kita berikan kepada orang-orang yang ahli untuk dievaluasi, baik itu mengenai bahasanya, materinya, atau struktur yang kurang tepat. Nah, setelah dievaluasi, jika memang ada revisi, maka kita harus merevisi modul tersebut agar dapat digunakan pada saat pembelajaran. Nah, setelah kita revisi, maka kita dapat menggunakan bahan ajar tersebut pada saat pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.